Untuk contoh soal yang pertama, nah di sini dalam bentuk tabel ya, kita akan menghitung rata-rata dari nilai ulangan IPA di atas. Nah di sini sudah ada datanya, di mana nilai IPA-nya dari nilai 4 sampai dengan nilai 10, di mana frekuensi itu adalah jumlah atau banyaknya yang mendapat nilai 4, mendapat nilai 5, sampai mendapat nilai 10. Nah untuk mencari rata-ratanya, kalian dikalikan ya. Jadi 4 dikali 4 berarti 16. Lalu 5 kali 5, 25. Lalu 6 kali 5, 30. 7 kali 8, 56. 8 kali 7, 56. 9 kali 4, 36. 10 kali 2, 20. Kenapa bisa kita kalikan? Jadi kalau dalam menghitung rata-rata, di sini nilainya ini dijumlah semua. Jadi yang mendapat nilai ini kan 4 orang ya. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi biar lebih mudah, jadi kita kalikan saja. Kalau sudah dapat seperti ini, kita jumlahkan nih. Jadi nilai rata-rata itu min sama dengan, nah ini kita jumlahkan. 16 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 56 ditambah 56 ditambah 36 ditambah 20. Dibagi. Nah, dibagi dengan banyaknya si frekuensi atau banyaknya siswanya. Di sini banyaknya frekuensi adalah 35 siswa. Jadi frekuensi ini ditambah semua. Nah, di sini hasilnya sama dengan kita jumlahkan, yaitu 239 dibagi dengan 35. Maka minnya sama dengan 6,82. Jadi gitu ya. Kalau dalam seperti tabel gini, kalian dikalikan saja seperti ini. Jadi frekuensi dikali dengan X ini adalah nilainya. Untuk contoh yang kedua, di sini kita akan menentukan rata-rata dari data berikut. Di sini ada data, sebuah data. Nah, di sini untuk mencari minnya kita tinggal jumlahkan saja lalu dibagi banyaknya datanya. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 12. Nah, lalu dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi banyaknya frekuensinya adalah 7. Nah, di sini kita tinggal 11 ditambah, nah 12-nya ada berapa? Ada 4. Jadi 12 kali 4 yaitu 48 ditambah 13 ditambah 14 dibagi 7. Nah, tadi itu kenapa bisa dikali? Jadi 4 dikali 4 karena di sini 4-nya ini berjumlah 4. Jadi yang dapat nilai 4 ada 4 siswa, sama seperti ini. Jadi yang ada datanya 12 ini ada 4. Jadi 12 kali 4 gitu. Hasilnya adalah 86 lalu dibagi 7 sama dengan 12,28. Nah, untuk contoh yang ketiga, gimana kalau soalnya sebagai berikut? Diketahuinya rata-rata dari ulangan matematikanya adalah 8,1. Nah, di sini rata-ratanya sudah diketahui. Namun ada data yang nilainya ini tidak diketahui, yaitu nilai N. Kita akan menentukan nilai N. Caranya sama, kalian tinggal substitusikan saja rumus yang ini. Min itu kan ditambah ya, jadi min sama dengan, nah kita tambahkan semua nih datanya. Yang 8 ada 1, 2, 3, 4. Jadi 8 kali 4 itu 32. Ditambah yang 7-nya ada berapa? 1, 2. Nah 2 doang berarti 14. 7 kali 2 14 ditambah. Lalu 9-nya ada 1. Ditambah 10-nya ada 2. 10 kali 2 20. Nah ditambah N. Dibagi dengan banyaknya frekuensi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, minnya ini ada berapa? Yaitu 8,1. Sama dengan kita jumlahkan nih. 32 tambah 14 tambah 9 tambah 20. Hasilnya 75 ditambah, nah N ini berdiri sendiri ya. Tambah N dibagi 10. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal pindah ruaskan saja. Nah, 10-nya ini di bawah berarti dibagi ya, pindah ke sini, berarti
kali. Kalau pindah ruas, kalau dia dibagi maka pindah dikali. Kalau dikali pindah maka dibagi. Sama kayak penjumlahan. Kalau dia di sininya ditambah berarti pas pindah ke sini dikurang gitu. Oke, 8,1 dikali 10 sama dengan 75 ditambah N. 8,1 kali 10 yaitu 81 sama dengan 75 ditambah N. Nah, kalau udah, nah di sini kan 75 ini temenan sama 81 ya. Berarti 75-nya kita pindahkan. Jadi 81, 75-nya ini karena positif, pindah ke sini jadi negatif. Jadi negatif 75 sama dengan N. Jadi 81 kurang 75 yaitu 6. Jadi nilai N atau nilai yang hilang adalah 6. Untuk contoh yang keempat, di sini kalau ada soal seperti ini, rata-rata nilai ulangan MTK susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan, nilai rata-ratanya menjadi 7,0. Maka tentukan nilai ulangan Romi. Nah, untuk mencari nilai ulangan Romi, di sini kita pakai rata-rata gabungan. Dimana tadi kan kalau rata-rata itu kita tinggal mengkalikan si frekuensi dengan nilainya. Nah, di sini kita mengkalikan si frekuensi dengan rata-rata yang diketahui. Jadi, frekuensi yang pertama dikali dengan rata-rata yang pertama. Frekuensi kedua dikali dengan rata-rata kedua. Lalu dibagi dengan jumlah frekuensi data pertama dan data kedua. Di sini kita tinggal tuliskan X gabungannya berapa. Nah, di sini X gabungan itu ketika dia hasil dari gabungan antara data pertama ditambah data kedua. Di sini rata-rata nilai ulangan MTK susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Nah, jadi kalau gabungan itu ketika Rominya ini diikutkan ya. Jadi gabungan itu ketika Rominya diikutkan. Jadinya kita memakai yang 11 orang. Jadi kita pakai yang 7,2. Sama dengan, nah di sini kalian bebas nih mau yang mana duluan. Nah, di sini N1-nya kita pakai yang 10 siswa ketika si Rominya tidak diikutkan. Karena di sini yang diketahui lagi ketika Romi tidak diikutkan, maka rata-ratanya menjadi 7,0. Jadi di sini kita memakai 10 siswa. Jadi 11 dikurang Rominya nggak ikut, jadi tinggal 10. 10 dikali rata-ratanya yaitu 7,0. Nah, lalu ditambah N2-nya ini adalah punyanya Romi. Karena Romi sendiri, jadi kita anggap 1. Lalu X2-nya rata-rata si nilai ulangan Romi berapa? Kita nggak tahu berapa, jadi kita pakainya X2. Anggap aja X2. Dibagi dengan, nah di sini kita tinggal lihat N1 tambah N2, yaitu 10 ditambah 1, yaitu 11. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal kalikan saja ke sini. 7,2 dikali 11 sama dengan 10 kali 7,0 yaitu 70 ditambah dengan 1 kali X2 yaitu X2. Nah, kalau sudah di sini 7,2 kali 11 yaitu 79,2 sama dengan 70 ditambah X2. Nah, di sini kita 70-nya pindahkan ke sini. Karena di sini positif, pindah ke sini jadi negatif. Jadi 79,2 dikurang 70 sama dengan X2. Maka nilainya adalah 9,2. Jadi nilai Romi adalah 9,2. Untuk contoh yang kelima, soalnya sama, cuman tipenya beda untuk bagian pertanyaannya. Nah, jadi kalau kalian dapat soal kayak gini nih, kalian harus perhatikan setiap keterangannya. Jadi hati-hati untuk menentukan X gabungannya, N1, X1, N2, dan X2. Nah, di sini rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata 15 siswa 8B adalah 80. Jadi di sini kita udah tahu nih, rata-rata nilai yang 8A 72, yang 8B adalah 80. Berarti X1 sama X2. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabung menjadi 75. Berarti di sini rata-rata gabungannya adalah 75. Berapa banyak siswa kelas 8A? Nah, tadi yang 8B sudah diketahui ya, totalnya itu 15. Nah, kita tinggal tuliskan saja X gabungannya adalah 75. Sama dengan, nah di sini N1-nya kita pakai yang 8A boleh. Berarti 8A ini N1-nya belum diketahui ya. Banyaknya siswa kelas 8A belum diketahui, berarti kita tulis N1 dikali
X1-nya yaitu 72. Ditambah N2-nya adalah banyak siswa kelas 8B, berarti 15 dikali rata-rata kelas 8B 80 per, nah N1-nya nggak tahu berapa, ditambah N2-nya adalah 15. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal kalikan saja yang ini, berarti 75 dikali N1 ditambah 15. Lalu sama dengan N1 kali 72 berarti 72 N1 ditambah 11 kali 80 yaitu 1200. Kalau udah kayak gini, nah ini kita kalikan 75 kali N1 berarti 75 N1. 75 dikali 15, ini karena tanda tambah berarti sini tanda tambah. 75 kali 15 1125 sama dengan 72 N1 ditambah 1200. Nah, di sini kita samakan nih. Nah, ini kan sama-sama N ya, berarti N-nya kita pindahkan ke sini. Berarti 75 N1. Nah, 72-nya ini kan positif, pindah ke sini jadi negatif. Jadi 72 N1 sama dengan 1200-nya tetap. Nah, 1125 pindah ke sini berarti dikurang karena di sini tandanya tambah. 1125. 75 N1 kurang 72 N1 yaitu 3 N1 sama dengan 75. Maka N1 sama dengan, nah ini kita bagi 75 dibagi 3. Maka 75 bagi 3 adalah 25. Jadi jumlah siswa kelas 8A-nya adalah 25 siswa. Untuk contoh terakhir, untuk bagian yang min, di sini nilai rata-rata MTK dalam suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa laki-lakinya adalah 69 dan siswa perempuannya adalah 74. Jika banyak siswa dalam kelas itu adalah 40 siswa, berapa banyak siswa laki-laki? Nah, di sini kalian perhatikan lagi untuk konsep keterangan ini ya. X gabungannya N1, N2, X1 dan X2. Di sini rata-rata gabungannya adalah 72 ya. Karena di sini nilai rata-rata MTK dalam suatu kelas 72. Berarti gabungannya adalah 72. Sama dengan, nah di sini kalau misalkan N1 sama N2-nya nggak diketahui, kalian pakai permisalan. Misalkan si laki-lakinya ini kita anggap X, lalu perempuannya ini kita anggap Y. Nah, di sini LK ini punyanya N1 ya. Kita coba pakai yang N1-nya itu kita pakai yang laki-laki. Berarti di sini laki-lakinya adalah X. Lalu rata-rata siswa laki-lakinya berapa? 69. Ditambah N2-nya adalah Y dikali dengan rata-rata perempuannya adalah 72. 74. Dibagi dengan, nah tadi N1 tambah N2-nya adalah 40 siswa. Kalau udah kayak gini, nah di sini ini kan beda ya, X sama Y-nya beda ya. Berarti kita harus samakan. Kita ambil permisalan si laki-lakinya kita ubah. Nah, kalau laki-laki berarti kan dia 40 dikurang Y kan. Berarti 40 dikurang si sisa perempuannya. Jadi si 40 ini dikurang dengan banyak siswa perempuan. Jadi kita pakai 40 dikurang Y untuk menyamakan variabelnya. Jadi di sini kita tulis lagi 72 sama dengan X-nya kita ganti 40 dikurang Y ditambah Y dikali 74 per 40. Nah, ini kita pindahkan berarti dikali 72 dikali 40 sama dengan 40 dikurang Y dikali dengan tadi 69 ditambah Y dikali 74. 72 kali 40, 2880. Sama dengan, nah ini sama 40 dikali 69, yaitu 2760. Dikurang, Y kali 69 berarti 69 Y, ditambah 74 Y. Nah, di sini kita kurangkan, di sini kita samakan dengan temannya. Berarti 2880 dikurang 2760 sama dengan min 69Y ditambah 74Y. 120 sama dengan, nah di sini sama aja 74 kurang 69 yaitu 5Y. Lalu 120 dibagi 5 sama dengan Y.
maka 24 sama dengan Y. Nah, Y-nya ini tadi adalah siswa perempuan. Ternyata siswa perempuannya banyaknya 24 siswa. Karena yang ditanyanya siswa laki-laki, berarti kita di sini 40 dikurang siswa perempuan, yaitu 24. Ya, jadinya 16 siswa.